Warahmatullahi wabarakatuh. Saya harus menghadap ke kantor teman saya, Insinyur Airlangga Hartarto, MT. Beliau teman lama saya. Saya bekerja di pemerintahan, Bapak beliau masih menteri, dan Pak Hartarto, Pak Airlangga masih sekolah di luar negeri. Pak Airlangga, saya hampir 10 tahun rapat terus di dalam kantor Bapak. Jadi saya agak hafal semua ruangan yang ada di kantor Bapak. Izinkan saya sebagai teman di depan kantor Bapak ingin menggugah hati Bapak, menggugah almarhum perjuangan Bapak Pak Airlangga, Insinyur Hartarto, yang kita kenal Menteri Perindustrian yang membangun banyak industri. Jangan sampai di tangan Bapak itu semua hancur oleh Bapak, kebijakan Bapak. Pak Airlangga Hartarto yang saya hormati, kami 10 tahun bermitra dengan Bapak. Saya di pemerintahan, Bapak di DPR. Bapak adalah mewariskan Ketua Umum Persatuan Insinyur Indonesia dari Bapak ke saya. Nilai-nilai keinsinyuran masih ada di hati Bapak. Dan saya berharap Bapak kembalilah ke jalan yang benar. Pak Airlangga Hartarto yang saya hormati, saya tidak berkepentingan untuk ketemu Bapak. Dan izinkan saya ada di luar bersama rakyat, karena saya melihat Bapak semakin jauh dari harapan saya selama ini kami bergaul. 10 tahun terakhir, Bapak menjadi anak buah Joko Widodo. Saya berharap Bapak masih tetap seperti yang dulu, tapi hanya dirusak oleh Joko Widodo. Dan saya mengingatkan, Presiden Bapak sekarang bukanlah Joko Widodo, tapi Jenderal Prabowo Subianto. Apakah Bapak masih tetap menjadi anak buah Joko Widodo, ataukah sudah rela menjadi anak buah Prabowo Subianto? Saya berharap yang pertama, yang terakhir, Bapak Anda meninggalkan Joko Widodo. Tapi saya bergembira juga bahwa Bapak salah satu menteri yang kelihatannya belum sowan ke Solo. Saya nggak tahu, siapa tuh besok Bapak juga dipanggil ke Solo lagi. Nah, Pak Airlangga Hartarto, teman saya, Bapak menandatangani lebih 200 PSN. 221. Di tangan Bapak semua itu akan dipertanyakan tanggung jawabnya di dunia dan di akhirat. Itu tanggung jawab Bapak. Dan Pak Airlangga Hartarto sebagai teman Muhammad Said Didu di depan kantor Bapak menyampaikan bahwa sebagian besar PSN yang Bapak tanda tangani itu dimanfaatkan untuk korupsi, untuk merampok hak rakyat, untuk menggusur rakyat. Dan sebagai pengambil kebijakan publik yang ditugaskan oleh rakyat, Anda tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Mungkin Anda masih bebas sekarang, tapi di kemudian hari akan terungkap dan bisa kena hukum. Jadi saya mengingatkan Pak Airlangga sebagai teman, saya tidak rela Bapak menjadi korban keinginan dari Joko Widodo dan oligarki. Kecuali Bapak memang sudah menjadi bagian dari mereka. Jadi izinkan saya hari ini saya datang ke kantor Bapak sebagai teman untuk mengingatkan Bapak agar menghentikan semua ini. Bapak duduklah dengan tenang. Umur kita belum tentu panjang. Duduklah tenang-tenang, masih ada ruang untuk diampuni. Apalagi kalau ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nafas terakhir masih bisa diampuni. Ini masih ada waktu untuk. Nah, semua yang terjadi
dan Bapak pasti agak paham dan pasti paham bahwa pemberian PSN kepada swasta itu sebenarnya melanggar Undang-Undang Keuangan Negara. Karena tidak boleh ada namanya penunjukan langsung kepada pihak manapun terhadap pengolahan atau pengambilan aset negara. Itu harus dilelang. Dan Anda menyerahkan hutan lindung, pantai, laut, aset-aset negara lain, termasuk di Rempang, di berbagai bagian negara ini, PIK 2, itu tanpa lelang. Tanpa lelang, dan Anda harus hanya menyerahkan kepada mereka dan bernegosiasi, itu melanggar Undang-Undang Keuangan Negara. Jadi saya ingatkan sebagai teman yang paham undang-undang, penasehat hukum kami sudah membaca itu. Bagaimana hutan mangrove Anda serahkan kepada PIK 2 tanpa lelang. Bagaimana pantai Anda serahkan ke PIK 2 tanpa lelang. Apa hak Anda? Tidak ada hak yang menteri melakukan itu. Jadi celah-celah hukum kami sudah siapkan. Bukan karena tidak menyukai Pak Airlangga Hartarto, tapi saya menyayangi Anda sebagai teman. Itu bentuk sayang saya kepada saudara Airlangga Hartarto, teman lama saya. Saya ulangi, saya bekerja di pemerintahan sejak bapak beliau masih menteri sampai beliau jadi menteri. Itu saya masih bekerja sama beliau. Dan saya menganggap bahwa rusaknya Airlangga Hartarto karena terlalu patuh kepada Joko Widodo. Itu kesimpulan saya. Sekali lagi tentang PSN PIK 2 saya pikir sudah kita bahas. Tujuan kita hari ini hanya menyadarkan kepada pemerintah bahwa masih ada jalan balik ke jalan yang benar setelah disesatkan oleh Joko Widodo bekerja sama dengan oligarki yang berkantor pusat di pantai utara Jakarta. Itu kerjasama mereka. Saya tidak tahu apakah teman saya Pak Airlangga Hartarto masuk bagian dari hubungan ini. Saya berharap Bapak tidak termasuk. Pada Pak Polisi, terima kasih banyak. Saya tadi lihat Pak ini dari Betawi diturunkan dari mobil, dibantu oleh Pak Polisi untuk mengantar masuk menghadiri orasi ini. Insya Allah Pak Polisi, kami ada di sini untuk Bapak, untuk keluarga Bapak, untuk anak-anak Bapak, agar tanah tidak dirampok oleh mereka. Agar Bapak, keluarga Bapak di mana-mana masih bisa punya hak tanah, bukan diambil oleh oligarki. Jadi itu harus ada ditanamkan. Wahai aparat, jangan membenci kami. Kami membela keluarga Bapak, kami membela masa depan anak cucu Bapak. Bukan kami melawan Bapak. Kalau Bapak nggak berani melawan, izinkan kami jangan dilarang melawan para oligarki yang ingin merampok negeri. Itu saja yang kami minta. Itu saja yang kami minta, dan insya Allah hasilnya akan Bapak nikmati oleh keturunan Bapak semua. Terima kasih. Sekali lagi, ini bukan perjuangan PSN PIK 2. Ini adalah perjuangan rakyat Indonesia di seluruh Indonesia agar oligarki tidak mengambil tanah rakyat di seluruh Indonesia atas nama PSN yang dibuat oleh Menko Perekonomian Insinyur Airlangga Hartarto MT yang ditandatangani oleh beliau. Sekali lagi Pak Airlangga, saya hormat ke kantor Anda sebagai teman dan mengingatkan Anda sebagai teman agar kembalilah ke jalan yang benar yang telah dirusak oleh Joko Widodo selama 10 tahun. Presiden Anda sekarang adalah Prabowo Subianto. Prabowo Subianto itu intinya ingin mensejahterakan rakyat. Sangat berbeda dengan Joko Widodo yang hanya ingin menyerahkan bangsa ini ke oligarki dan ke dinasti mereka. Sadarlah, wahai temanku, Insinyur Airlangga Hartarto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Manusia merdeka! Manusia merdeka bukan cuma saya Didu, tapi kita semua seharusnya. Betul ya? Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan. Salam.